Fauzan akhirnya menemukan bukti tak terbantahkan yang bisa menjelaskan siapa dalang di balik insiden berbahaya yang menimpa Rindu dan Ayu. Selama ini, kecurigaannya terhadap Alia memang terus membayangi pikirannya, namun ia belum pernah memiliki satupun bukti konkret yang bisa ia pegang. Namun semua berubah ketika tanpa sengaja ia mendapatkan sebuah foto yang diunggah oleh seseorang di media sosial. Dalam foto itu, Alia terlihat berdiri dengan angkuh di depan sebuah mobil berwarna merah. Sekilas, mungkin foto itu tampak biasa saja, tapi bagi Fauzan, itu adalah potongan puzzle yang selama ini ia cari. Mobil merah itu sangat identik dengan kendaraan yang digunakan dalam percobaan penculikan terhadap Rindu dan Ayu. Ketika ia mencocokkan plat nomor dalam foto tersebut dengan keterangan yang didapat dari pihak kepolisian, semuanya seketika menjadi jelas. Mobil itu memang milik Alia, dan Alia telah berbohong selama ini. Perlahan, semua kepingan kejadian mulai menyatu dalam kepala Fauzan. Bagaimana Alia terus menunjukkan kecemburuan dan kemarahan setiap kali ia mendekati Rindu. Bagaimana Rindu kerap diteror oleh orang tak dikenal. Bahkan hingga kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawa Rindu dan Ayu. Semua peristiwa itu bukan kebetulan, melainkan rangkaian niat jahat yang dirancang oleh seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan. Fauzan benar-benar terpukul. Ia merasa sangat bersalah karena selama ini ia justru ragu pada Rindu dan membiarkan Alia tetap berada di sekitarnya tanpa batasan. Kini, dengan bukti di tangannya, tak ada lagi alasan untuk menyangkal kenyataan. Alia bukan hanya mencintainya secara obsesif, tetapi juga tega menyingkirkan siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. Fauzan kemudian mengumpulkan bukti lain untuk memperkuat laporannya. Ia mencetak foto tersebut dan menyerahkannya kepada pihak berwenang, bersiap untuk mengambil tindakan hukum terhadap Alia. Di sisi lain, ia juga mulai memikirkan keselamatan Rindu dan Ayu lebih serius. Ia sadar, kali ini ia tidak bisa hanya meminta maaf, ia harus menjadi pelindung sungguhan bagi mereka, bukan sumber luka baru. Kini yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar. Setelah semua kebenaran ini terungkap, apakah masih ada ruang bagi Rindu untuk memaafkan masa lalu? Dan apakah Fauzan bisa memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat? Meski Alia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan jejaknya, termasuk menyembunyikan mobil berwarna merah yang digunakan dalam insiden mencelakai Rindu dan Ayu, namun ia tidak bisa membohongi Fauzan. Setelah menemukan foto Alia berdiri di depan mobil tersebut, Fauzan semakin yakin bahwa dugaannya selama ini benar. Alia berusaha menyembunyikan kendaraan itu di garasi rumah kerabatnya agar tidak terendus oleh polisi, berharap semua akan berlalu tanpa jejak. Namun, insting Fauzan tak bisa diredam. Ia mulai menyelidiki secara diam-diam, bahkan diam-diam mengikuti jejak Alia saat Alia pergi diam-diam dengan alasan mengunjungi teman lama. Di sanalah, di sebuah rumah tua di pinggir kota, Fauzan akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri mobil merah itu terparkir rapat di dalam garasi, tertutup kain penutup kendaraan.
Tapi plat nomor yang terlihat sedikit dari balik kain penutup itu cukup bagi Fauzan untuk memastikan itu mobil yang sama. Ketika akhirnya ia berhadapan langsung dengan Alia, Alia masih mencoba mengelak. Dengan wajah panik, ia berdalih bahwa mobil itu hanya pinjaman dari teman, dan ia tidak tahu menahu soal kejadian yang menimpa Rindu dan Ayu. Namun tatapan Fauzan tajam dan tak goyah sedikit pun. Ia tahu betul Alia sedang berbohong. Bagi Fauzan, semuanya sudah jelas. Ia tidak membutuhkan pengakuan lisan Alia untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Alia mulai terdesak. Rasa takut perlahan menggerogoti sikap percaya dirinya. Ia tahu semua bisa berakhir kapan saja. Kebohongannya satu persatu terbongkar. Dan yang paling menyakitkan bagi Alia adalah kenyataan bahwa orang yang ingin ia pertahankan dengan segala cara Fauzan kini menjadi orang yang paling kecewa dan marah padanya. Sebuah pukulan telak yang membuat Alia berada di ujung kehancuran. Fauzan, di sisi lain, semakin mantap untuk melindungi Rindu dan Ayu. Ia merasa bertanggung jawab karena telah membiarkan Alia terlalu lama bermain api dalam hidup mereka. Kini, tak ada lagi tempat bagi keraguan. Semua harus diselesaikan demi keselamatan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Justru membawa lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Meski sebagian dari dirinya masih bisa merasakan ketulusan di balik sikap Fauzan. Rindu tak ingin kembali terjebak dalam lingkaran konflik yang sama, apalagi dengan Alia yang jelas-jelas menunjukkan kecemburuan dan tindakan berbahaya setiap kali melihat Fauzan mendekat. Bagi Rindu, hidupnya kini tak lagi tentang perasaan semata, tapi tentang melindungi dirinya dan terutama Ayu dari ancaman yang nyata. Ia tahu Alia bukan hanya cemburu, tetapi juga penuh dendam, dan setiap gerak-gerik Fauzan yang mencoba menunjukkan kepedulian justru memperkeruh keadaan.